Shalom, selamat malam sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan malam Rema. Kepada sahabat yang baru bergabung bersama Rema ucapkan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kita semua. Rema percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, semuanya atas perkenanan Tuhan yang patut untuk kita syukuri, termasuk kebersamaan kita saat ini. Apapun yang sementara dihadapi tidak akan mengurangi kasih Tuhan dalam hidup ini. Tetaplah percaya dan andalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita, karena bersama Tuhan Yesus Kristus kita pasti selamat. Karena hanya Dia sajalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Baik sahabat terkasih, seperti biasa kita akan berdoa sebelum masuk ke perenungan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan melalui Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau memperhatikan dan menyertai hidup kami, serta mencukupkan akan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih juga untuk malam hari ini, karena kami masih diberikan kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami Bapa, serta tolonglah kami dengan Roh Kudus, agar kami bukan hanya sekedar mendengar dan merenungkan, tetapi juga kami bisa untuk melakukannya. Kami serahkan waktu perenungan ini hanya di dalam kendali dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan dalam Rema saat ini terbaca dari kitab Mazmur pasal 112 ayatnya yang ke-7 yang tertulis demikian. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema terkasih, ada banyak orang termasuk orang Kristen yang masih mengalami ketakutan di dalam hidupnya. Memang jika kita perhatikan, keadaan bencana demi bencana datang silih berganti tanpa dapat diduga. Baik itu bencana dalam hal kesehatan berupa wabah penyakit, bencana dalam hal ekonomi dengan naiknya harga kebutuhan pokok, sementara pendapatan masyarakat tetap dan bahkan menurun. Bencana dalam bidang politik bilateral dengan adanya perang antar negara, bencana sosial dengan minimnya lapangan pekerjaan, bahkan bencana alam yang bisa menimbulkan kerusakan, kerugian, dan kehilangan. Secara tidak sadar, hal-hal ini telah mempengaruhi dan menguasai hati orang-orang percaya. Di satu sisi, percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan tidak ada perkara yang mustahil baginya. Namun, di sisi lain, mereka diliputi rasa takut akan terjadinya bencana yang bisa datang kapan saja tanpa diduga. Melihat akan fenomena ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan agar tidak perlu takut akan keadaan apapun. Karena di dalam kehidupan setiap orang percaya, Allah telah memberi bekal untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagaimana yang tertulis dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Juga dalam surat Roma pasal 8 ayat 15a, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dari kedua ayat ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya ketakutan itu bukan hanya sekedar kelemahan manusia, tetapi adalah roh yang bekerja dalam diri seseorang. Sahabat, ketakutan mulai menjadi bagian dalam diri manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Karena dosa,
iblis memperbudak manusia dengan menanamkan roh takut itu. Tetapi melalui pengorbanan Kristus di Kalvari, kita telah dimerdekakan dari roh ketakutan. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sekalipun dunia menyodorkan berbagai hal yang berpotensi menggoncangkan iman, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk takut, sebab Tuhan telah memanggil kita sebagai anak-anak-Nya. Artinya, kita telah memperoleh jaminan pemeliharaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan sebagai Bapa kita. Tugas kita adalah tetap berusaha untuk kuatkan hati dan tetap percaya pada kuasa Tuhan, karena Dia sendiri yang berjanji, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sahabat terkasih, apapun pergumulan yang sementara kita gumulkan saat ini, janganlah takut, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Dia sanggup melepaskan kita dari segala masalah hidup yang menghimpit, bahkan yang terberat sekalipun. Tahukah sahabat, bahwa ada banyak orang yang menderita bukan karena mengalami masalah yang berat, melainkan karena hidup dalam ketakutan yang berlebihan setiap harinya, sehingga persekutuan dengan Tuhan semakin jauh. Oleh karena itu, sekali lagi jangan takut, tetaplah berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan teruslah ada di hadirat-Nya. Karena kunci untuk menang dari rasa takut adalah melekat pada Tuhan setiap hari. Kiranya rema saat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih karena telah mengingatkan kami untuk tidak takut pada apapun juga, karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, dan berilah kami selalu rasa lapar dan haus akan Engkau, sehingga kami senantiasa mencari hadirat-Mu dan melekat pada-Mu. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, di dalam Alkitab tercatat sebanyak 365 kali kata jangan takut, yang sama banyaknya dengan jumlah hari dalam setahun. Artinya, Tuhan mau agar anak-anak-Nya, yaitu setiap kita, jangan takut dalam menjalani hari-hari hidup kita, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih untuk perjumpaan kita saat ini. Harapan Rema, kiranya sahabat diberkati dengan video Rema kali ini. Jangan lupa berbagi kepada saudara, keluarga, dan sahabat. Apabila sahabat ingin agar Rema membuatkan video renungan berdasarkan bagian ayat Alkitab yang sahabat inginkan, silakan dikirim bagian ayat Alkitabnya pada alamat email yang ada pada kolom deskripsi. Akhirnya, selamat malam dan sampai jumpa pada video Rema selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.